Orang yang tersesat itu adalah orang ya tersesat dari jalan petunjuk. Contohnya apa? Dikatakan begini, tatlubul izza minan nas wala tatlubuhu minallah. Ini kategori orang yang tersesat. Tatlubul izza minan nas, dia mencari kemuliaan dari manusia. Berbuat baik yang dicari kemuliaan dari manusia, bukan kemuliaan Allah, bukan. Wala tatlubuhu minallah, dia tidak mencari kemuliaan dari Allah. Yang dia cari kemuliaan dari manusia. Nah, orang yang selalu mencari kemuliaan dari manusia agar dirinya dimuliakan, berarti orang itu tidak kemuliaan, tidak mempunyai kemuliaan pada dirinya. Tapi kalau orang yang sudah mendapat izzah, dia dapat kemuliaan dari Allah nih, katakanlah orang-orang yang arif billah, para wali-wali Allah, orang-orang soleh, itu kan orang-orang yang sudah dapat kemuliaan dari Allah masuk ke dalam jiwanya. Maka ketika dia berbuat baik, dimuliakan atau tidak dengan orang lain, dia tidak butuh dimuliakan dengan orang lain. Kenapa? Karena di dalam jiwanya sudah ada kemuliaan dari Allah. Jiwanya sudah penuh dengan kemuliaan, sehingga dia tidak butuh kemuliaan lagi. Bahkan kemuliaan yang ada di dalam jiwanya ini dia berikan kepada orang lain, meskipun itu ahli maksiat, dia akan beri kemuliaan itu kepada orang lain. Dia muliakan, dia sanjung, dia dekati, dia baikin, dia bantu, karena di dalam jiwanya sudah ada kemuliaan. Makanya kalau kita pengen dimuliain, lu salah sedikit tersinggung. Orang yang saya pernah kasih contoh seperti ini kan dulu, orang yang fakir terhadap duit, nggak punya uang, pasti yang dia cari, yang dia minta uang, karena dirinya nggak punya uang. Orang yang tidak punya kehormatan dalam jiwanya, orang yang tidak punya kemuliaan dalam jiwanya, pasti dia mencari, meminta orang lain agar memuliakan dirinya, agar mengagungkan dirinya, agar menghormati dirinya. Kenapa? Karena jiwanya miskin dari kehormatan. Karena jiwanya miskin dari kemuliaan. Sehingga orang yang seperti ini, dia tidak akan sanggup memuliakan orang lain, tidak sanggup dia memberikan kemuliaan kepada orang lain, tidak sanggup memberikan keagungan kepada orang lain, karena memang di dalam jiwanya nggak ada kemuliaan, ya, nggak ada kemuliaan dalam jiwanya. Makanya orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, berbuatnya untuk Allah, maka Allah yang maha mulia memberikan kemuliaan kepada orang itu masuk ke dalam jiwanya, sehingga orang yang seperti ini memuliakan, mengasihi, membantu, karena memang sifat Allah sudah masuk ke dalam jiwanya. Allah kan memberi rizki itu bukan hanya kita orang yang sholat, bahkan orang-orang yang tinggalkan sholat pun diberikan rizki oleh Allah. Itulah sifat Allah. Allah memberikan kenikmatan bukan hanya kepada ahli ibadah,
Bahkan Allah memberikan kenikmatan kepada ahli maksiat. Itulah kasih sayang Allah. Allah memberikan segalanya bukan hanya kepada orang-orang Islam yang beriman, tapi Allah juga memberikan sesuatu bahkan lebih hebat dari kita kepada orang-orang non-muslim. Itulah kasih sayang Allah. Maka ketika kasih sayang Allah ini sudah masuk ke dalam jiwanya, yang ahli maksiat dia tetap sayang, amar ma'rufnya ada, pencegahan kemungkarannya ada, hatinya enggak benci. Kan sudah dijelaskan dulu dalam kitab Al-Hikam itu, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang tingkatannya sudah wali, ketika dia melihat saudaranya melakukan satu kemunkaran, dia cegah saudaranya dari kemunkaran itu, hatinya dia berdoa, Allah mahdi Fulan, ya Allah berikan petunjuk kepada si Fulan. Tapi orang yang belum ada sifat Allah, benci kepada kemunkarannya, orangnya dikebukin. Salah nggak kira-kira? Benci kepada kemunkarannya, orangnya dianggap kafir. Benci kepada kemunkarannya, dicaci maki, kamu ahli neraka. Itu bedanya, ya, itu bedanya. Kemunkaran kan tidak terlihat, Pak. Zohir ini dampak adanya kemunkaran. Dia minum, itu dampak ada kemunkaran di dalam hati. Jenis kemunkarannya itu tidak terlihat, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Yang terlihat dampak dari kemunkaran yang ada di dalam jiwanya, dia minum arak, dia berzina. Maka yang perlu kita sentuh jangan fisiknya, hatinya kita sentuh, karena di situ terletak kemunkaran.